Saya tuh waktu dulu Mbak, waktu saya pertama kali tahu kalau saya hamil dengan dia, dan dia ada kondisi Down syndrome. Dan ini saya pernah berapa kali sampaikan, saya nangisnya tuh bukan karena kondisinya dia. Saya nangisnya itu karena saya nggak yakin dunia ini siap untuk dia. Karena berdasarkan pengamatan saya, yang melihat bahwa dunia ini tuh masih belum sepenuhnya bisa menerima orang-orang yang berbeda dari kita. Buat saya yang penting dia sehat, yang penting dia bahagia. Jadi harapan saya cuma itu aja, yang penting dia sehat, yang penting dia bahagia. Selebih dari itu, ya kita hanya bisa lakukan yang terbaik. Jadi kita berikan dia yang terbaik, dimana saya tahu kalaupun terjadi amit-amit terjadi apa-apa kepada saya tahu masih banyak orang yang bisa menjaga dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my YouTube channel, Vena Melinda Channel. Dan kali ini guys, aku bertemu dengan sahabat lama di DPR RI. Tapi beliau ini, orangnya sangat aktif ya, secara aktivis gitu loh ya. Dan juga ini sebetulnya salah satu petinggi partai yang lagi, kayaknya top 3 ya di parlemen ya. Tolong. Dan menjadi dulu sekarang udah nggak lagi kan. Iya, tapi ini keren banget guys, karena ini mewakili millennials tapi sudah menjadi wakil ketua umum dari Partai Gerindra. Siapa lagi kalau bukan Rahayu Saraswati. Halo semuanya, thank you Mbak udah ngundang. Ini guys, aku minta waktunya beliau ini setahun ya. Iya. Salah saya. Jadi dari yang belum hamil sampai akhirnya hamil. Congratulations. Thank you, Sarah, panggilannya Sarah ya. Yes. Ini lebih muda daripada aku 14 tahun, kelahiran tahun 86, tapi yang namanya sepak terjangnya di dunia politik udah luar biasa. Aku aja nggak pernah jadi waketum ya. Ini udah jadi wakil ketua umum. Gimana rasanya ya jadi wakil ketua umum partai yang besar gitu loh? Mungkin karena diangkatnya juga pas lagi masa COVID, jadi kayaknya belum terlalu banyak kegiatan partai yang bisa dilakukan juga. Jadi yang mungkin biasanya kita ada kegiatan partai yang kumpul-kumpul, ada rapat, ada hal-hal yang protokoler dan seterusnya, itu nggak terlalu banyak yang bisa dilakukan. Jadi mungkin dari sisi itu belum begitu menyerap gitu, tapi belum berasa jadi wakil ketua umum ya, yang ngumpulin grassroots ya, struktur gitu kan, yang setiap setahun sekali. Tapi biasanya mungkin kan? Karena kita kan udah pernah jadi anggota dewan ya, Mbak. Jadi istilahnya kan kita juga pernah mewakili suara partai dan ikut kegiatan partai. Sebenarnya jabatan mau itu wakil ketua umum ataupun yang lainnya, kalau kita kan tahu lah ya, kita orang-orang yang di dalam politik. Kita juga tahu bahwa ya di politik itu posisi mau apa aja sebenarnya yang ngaruh tuh cuma 2. Apa? Ketua umum dan sekjen. Oh iya benar. Selebihnya kita semua ya adalah kader gitu kan. Jadi mau di posisi apapun kita harus siap, mau di posisi apapun kita semuanya melayani dan mengabdi dan tunduk pada pimpinan. Tapi ini yang menariknya adalah kan menjadi wakil ketua umum dengan usia 30-an. Itu jarang loh. Meskipun kadang-kadang dan perempuan ya betul. Maksudnya itu yang sebenarnya lebih jarang sekarang. Pasti ada goal tertentu dari Pak Prabowo pastinya, biarpun notabene-nya Om sendiri ya. Mempercayai seorang Sarah tuh kan, soalnya ada Aryo juga. Aryo ini adalah kakaknya Sarah ya. Kenapa mesti Sarah gitu? Itu yang saya juga rada bingung sih. Pasti kan diomongin dulu kan. Jadi waktu itu yang mengajukan, jadi gini, Pak Prabowo itu di dalam partai walaupun beliau decision maker yang paling akhir, tetapi sangat mendengarkan masukan dari seluruh pengurus. Nah, dalam hal ini yang membantu beliau untuk
set agenda kepengurusan ada beberapa orang gitu kan, dan merekalah yang mengajukan nama saya. Oh gitu. Apalagi waktu itu juga kita lagi pilkada, lagi persiapan pilkada, justru lagi bener-bener lagi fokus pilkada, tiba-tiba saya dihubungi gitu dan dibilang bahwa Sarah, karena memang ada perubahan struktur di DPP Partai Gerindra waktu itu, karena kita juga baru saja kongres lagi, kongres luar biasa yang menyatakan bahwa Pak Prabowo sebagai ketua umum kembali gitu kan. Struktur yang baru itu beliau maunya di DPP ini lebih banyak darah mudanya gitu loh. Jadi saya adalah bagian dari jajaran kader-kader muda yang di Gerindra yang memang dari awal aktif gitu kan, dan dengan rekam jejak sebagai anggota DPR, terus bahwa selama ini juga jadi jubir juga udah berapa kali sejak tahun 2012, aktivis juga, apalagi di bidang yang sekarang saya jadi wakil ketua umum, bidangnya itu pemuda, perempuan dan anak. Wow. Jadi keren. itu memang ya itu bidang-bidang yang memang itu bidangnya. Jadi kita itu wakil ketua umum itu bukan hanya satu. Jadi kita ada banyak wakil ketua umum, kita bagi tugas. Dibaginya itu per bidang-bidang. Nah, saya kebetulan bidangnya adalah pemuda, perempuan dan anak. Cocok banget ya secara pengalaman menjadi anggota DPR RI Komisi 8 waktu itu ya. Ya, orang dan bilang, saya yang minta. Itu itu jarang banget terjadi, Mbak, you know. Iya. Karena ada komisi air mata dan komisi mata air. Jadi ada istilah, ini joke ya. Jadi sakain beneran lagi sama viewers. Kalau komisi air mata itu komisi 8 ya. Komisi mata air adalah komisi 10. Karena lebih lagi komisi 7 sih, Mbak. Apa? Oh, komisi 7. Oh, salah ya? Iya, lebih lagi ada yang lebih banyak-banyak. Komisi 4 juga, komisi mata air. Tapi menarik loh, seorang Sarah ini kalau aku lihat dari dulu hingga kini tuh nggak pernah berubah. Orangnya ceria, orangnya optimis. Padahal kalau dipikir-pikir biasanya kalau jadi wakil ketua umum tuh jaim ya. Langsung berubah. Lo ada loh yang begitu. Oh, ada ya? Banyak. Jadi kenapa seorang dengan jabatan tiba-tiba berubah gitu. Nah, seorang Sarah ini tetap aja easy going. Kayak tadi ya jalan-jalan aja. Biasanya wakil ketua umum banyak loh protokolernya, ada duluan dateng ya, terus ada pengamanan gitu. Nih enggak ya? Gimana Sarah? Kayaknya sih, kenapa nggak pengen berubah gitu? Ya saya sih memang dari dulu apa adanya sih, Mbak, kan gitu ya. Maksudnya nggak ada. Ya semua orang yang kenal saya, Mbak, udah kenal saya udah lama juga, udah tahu saya maksudnya nggak bisa yang namanya jaim. Giliran udah jaim tuh langsung kaku aja gitu, kayak kalau dikasih tauin nggak boleh ya ketawanya, kan tahu saya ketawanya kayak gimana ya gitu ya. Maksudnya udah sekali gitu kan, terbahak-bahak gitu. Kalau disuruh misalnya jaga suara, lebih kalem, itu udah bingung sendiri gitu. Saya justru istilahnya, loh ini saya apa adanya gitu. Nah kalau misalkan yang soal istilahnya ada yang tiba-tiba dapat jabatan, terus mereka berubah, ya mungkin orang-orang tersebut justru yang belum lama ada di politik. Oh gitu ya. Karena kalau kita yang lama di politik balik lagi ngerti bahwa posisi yang berhak untuk seperti itu tuh hanya dua, ketua umum dan sekjen. Selain dari itu lu cuman sama aja sama yang lainnya gitu. Jadi kan? saya juga pede juga dong ya, meskipun nggak jadi apa-apa tapi tetap aja sama kader ya. Bangga sama jadi kader ya. Bangga, harus dong. Nah guys, ini banyak banget ya, pokoknya yang namanya Saraswati atau panggilannya Sarah ini banyak banget sepak terjangnya, termasuk tentang perempuan dan anak. Nah ini sekarang kan yang lagi rame adalah RUU PKS, sekarang ganti nama ya? Ya masih digodok sih. Oh masih digodok, itu belum sah juga ya? Belum, ya? Pembahasan masih sangat masih sangat kencang, masih gitu. Kencang ya. Ya masih banyak yang dianggap kontroversial gitu kan. Padahal kalau misalkan kita lihat ya intinya sebenarnya hanya untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak untuk korban kekerasan seksual. Itu bukan hanya perempuan loh gitu kan. Bisa laki-laki juga bisa gitu. Ini apalagi yang kasus yang baru mencuat terakhir ini kan KPI ya kan. Itu adalah contoh kasus kekerasan terhadap laki-laki gitu loh.
ya terhadap kekerasan seksual gitu, kekerasan fisik gitu kan, bullying yang dialami oleh seorang laki-laki gitu. Jadi itu yang kita benar-benar memperjuangkan, yang tidak melihat gender ya. Oke. Tapi betul-betul untuk kemanusiaan. Nah, yang menariknya dari RUU PKS ini kalau aku lihat kan itu udah dari periode ke periode ya sebetulnya ya. Kalau menurut seorang wakil ketua umum, apa sih yang bikin alot gitu kan? Sebenarnya simple ya. Ini adalah isu kemanusiaan seperti yang dibilang. Semua orang pasti punya kepentingan lah untuk itu. Alotnya gitu? Itu jujur itu ada dua utama. Yang pertama adalah ideologi ya, karena kalau kita sudah bicara tentang gender, ya sayangnya tidak semua memiliki ideologi yang sama. Kan nggak semuanya sepakat tentang kesetaraan gender, nggak semuanya sepakat tentang bahwa perempuan punya hak atas tubuhnya sendiri, gitu kan? Konteksnya udah berbeda-beda kalau kita bicara tentang gender. Itu satu. Belum lagi kita bicara tentang karena ya realitanya kan data menunjukkan yang menjadi korban kekerasan seksual kebanyakan perempuan. Nah, jadi banyak yang berpikir oh ini adalah penghapusan kekerasan seksual terhadap perempuan, padahal bukan gitu kan. Nah, tapi memang datanya demikian. Lalu kita juga belum lagi karena bicara tentang mayoritas korban adalah perempuan, masuklah ideologi-ideologi tersebut yang istilahnya perbedaan-perbedaan yang membedakan pemikiran satu orang dengan yang lainnya tentang perempuan itu haknya apa saja, gitu kan. Persepsi. Jadi, tapi juga ideologi karena ya mau tidak mau, ini saya nggak bicara agama ya, tapi ideologi itu kan dalam satu agama bisa berbeda-beda. Betul. Nah, ini ada kelompok-kelompok masyarakat yang memang memiliki ideologi yang tidak bisa sepakat dengan apa yang kata-kata yang digunakan saat ini di dalam draft RUU tersebut. Contohnya apa nih? Ya misalnya kita bicara tentang definisi-definisinya. Oh, gitu definisi, kan. oke. Jadi istilahnya walaupun sebenarnya banyak itu berkaitan dengan apa ya? Lebih ke kesalahpahaman. Tapi yang paling basic aja yang saya tahu itu menjadi salah satu perdebatan besar adalah tentang konsen. Tentang bahwa kalau misalkan sudah memasukkan konsen, artinya boleh dong. Jadi ini ada penafsiran kelompok tertentu yang menyatakan kalau udah bicara konsen, artinya Anda mendukung dong untuk adanya hubungan seksual di luar dari pernikahan. Misalnya, padahal yang kita bicarakan adalah konteks kekerasannya, bahwa terjadi kekerasan seksual di luar konteks pernikahan, itu kan terjadi, itu realita. Tapi karena membicarakan soal kenapa itu menjadi bentuk kekerasan, yang salah satunya adalah bicara tentang konsen, bicara tentang bahwa seseorang, mau itu laki-laki atau perempuan di dalam kejadian tersebut menyatakan tidak mengizinkan untuk itu terjadi pada dirinya, ditafsirkan seolah-olah bahwa kita menyatakan berarti ada yang menyatakan boleh di luar dari konteks pernikahan dan rumah tangga. Nah, itu yang akhirnya membuat paradigmanya jadi kontroversial karena penafsiran itu gitu. Nih makanya PR banget ya guys buat kita nih, karena aku nggak ngikutin ya, aku bukan di komisi itu soalnya. Tapi kalau ngikutin dari luar aja, ini kan banyak banget yang jadi kontra ya, karena dari 9 kategori apa sih kekerasan seksual akhirnya dirubah menjadi cuma 5 bentuk kekerasan seksual. Jadi kan? Draftnya beda-beda Mbak. Oh gitu? Ada yang kalau dari yang draft awal dari pemerintah mereka mengurangi ke hanya 5. Iya, jadi 9 ke 5. 9 ke 5. Terus habis itu setelah di akhir periode saya waktu itu di Komisi 8 dikembalikan lagi ke 9. Oh, jadi balik lagi? Iya, pemerintah akhirnya kembali lagi ke 9. Sekarang berubah lagi. Bingung ini gimana? Nah makanya jadi kalau tidak mengikuti dari awal, banyak yang pasti bingung dan banyak yang buat statement atau memberikan kritikan berdasarkan
draft yang sebenarnya belum dibahas. Lah gimana kita mau ngebahas hanya untuk ngomongin judul aja masih stuck. Iya. Jadi sekarang Gitu nih loh. judul aja masih belum final ya. Balik belum. Jadi karena kan gini, ada yang ada pihak yang menginginkan untuk kata kekerasan diganti ke kejahatan, ya kan. Nah masalahnya dengan itu di dalam draft RKUHP yang kapanpun bisa disahkan, ya kan, itu ada yang menyatakan kata kejahatan di luar dari konteks RKUHP tidak boleh digunakan, harus diganti ke tindak pidana. Iya. Gitu. Karena kejahatan udah masuknya ke tindak pidana. Iya. Nah ini kan ada pihak yang menyatakan oh kita maunya kejahatan karena memang itu kejahatan. Iya. Ya makanya sekarang ada pengajuan, oke kalau gitu gimana kalau kita ubah dari penghapusan kekerasan seksual ke penghapusan tindak pidana kekerasan seksual. Jadi meningkatkan gravity, meningkatkan tingkat dari yang dianggap tadi hanya sebagai istilahnya kayak apa ya, kalau di luar negeri itu ada yang cuman is a slight harassment, tapi ada yang ini naik lagi ke ini udah tingkatnya udah pidana gitu loh. Wow, keren guys, ini bintang tamunya keren nih, jarang nih ada yang berani ngomong begini nih ya. Beneran gitu loh. Saya walaupun mau ada di dalam mau ada di luar, saya juga sama dari ya? dulu sama aja, saya juga ngomong apa adanya gitu loh, karena saking gemesnya. Jadi gimana nih optimisme, kan ini kan sebentar lagi nggak kerasa ya 2024 loh saya gitu. Kira-kira sebelum 2024 kira-kira penerawangannya Saraswati gimana terhadap ini, kan gemes banget karena kan dia aktivis, aku tahu banget, dan juga penyintas ya. Jadi sense-nya tuh wah. Mungkin agak sedikit optimis karena saya rasa ada pihak-pihak dari pimpinan-pimpinan lintas partai dan fraksi yang mulai melihat bahwa ini adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh Indonesia. Iya, pastilah. Ya jadi guys, ini kan banyak banget ya kalau kita mau bahas tentang RUU PKS ya. Tapi kita nggak mau masuk ke situ karena pasti yang nonton itu bakal pusing. Karena ini viewers aku nih perempuan dan usia produktif. Tapi kalau hal-hal yang mengenai tentang undang-undang mereka kadang-kadang males gitu. Males belajar. Padahal ini sangat krusial. Karena bayangkan kalau ini terjadi pada kalian jadi korban, sedangkan undang-undangnya nggak ada. Betul. Sebetulnya orang bilang gini, kalau anak ada undang-undang perlindungan anak, kalau perempuan ada KDRT, ada KUHP. Nah, apa urgensinya harus ada undang-undang ini? Karena banyak di dalam KUHP yang nggak nutup. Iya, jadi belum menyeluruh. Kita bicara tentang di dalam hubungan, misalnya ada kekerasan dalam berpacaran. Oh, itu masuk ya? Itu belum ada di dalam yang KDRT kan KDRT. Iya. Kalau udah rumah tangga bener ya. Terus habis itu kita juga belum bicara eksploitasi seksual. Oh iya. Karena kalau di dalam TPPO, tindak pidana perdagangan orang, itu harus 3 syarat yang terpenuhi. Dan itu berat banget untuk membuktikan bahwa itu perdagangan orang. Wow. Kalau misalkan bayangkan kalau misalkan anaknya sendiri yang dieksploitasikan, tapi dia istilahnya hanya di dalam rumah. Contohnya nih, contoh spesifiknya dia eksploitasi secara seksual dong pasti. Iya, jadi diperkosa ayahnya sendiri berulang-ulang kali sama kakaknya sendiri berulang-ulang kali selama bertahun-tahun. Itu istilahnya kalau misalkan dengan undang-undang yang ada saat ini, mau itu perlindungan anak, KDRT, KUHP, itu masih sangat terbatas istilahnya definisinya gitu kan. Ini eksploitasinya bahkan istilahnya kita mau membuktikannya itu tuh traumanya tuh melebihi loh dari yang biasanya kalau sekali terjadi masa disamain dengan yang bertahun-tahun terjadi. Dan apalagi kalau kakak dan ayahnya ini misalnya eksploitasinya adalah dia disuruh melayani orang-orang lain. Itu ada ya, banyak ada. Jadi yang dimana bukan berarti mereka menerima uang atas yang dipaksakan oleh anaknya. Nah, kalau misalkan karena kalau untuk TPPO kan harus ada disekap, harus ada dia
dipindahkan, ditransfer, harus ada unsur eksploitasi misalnya secara ekonomi, dan harus juga ada apakah caranya diapain, apakah dia ditipu, apakah dihasut, apakah dibujuk rayu dan seterusnya itu. Wow, jadi ini benar-benar sebetulnya penting banget ya. Orang awam itu tahu, apalagi mungkin di perdesaan ya, yang orang-orangnya mungkin baca tulis aja masih belum ngeh, tapi sebetulnya sudah mengalami itu bertahun-tahun ya. Aduh, itu menyedihkan banget. Jadi apa yang menyebabkan seorang Saraswati, ya kita tahu ya beberapa tayangan gitu ya. Saraswati itu adalah orang yang survivor lah gitu. Tapi biasanya kalau orang survivor itu ya dia akan menindak pada saat itu. Tapi kenapa setelah bertahun-tahun kemudian itu baru diperjuangkan secara signifikan? Karena untuk bisa dapetin draft yang seperti itu aja juga, dan saya kan baru balik, saya kan penyintas waktu saya sekolah di luar negeri, Mbak. Jadi baru ke Indonesia, dalam arti kalau misalkan memperjuangkan untuk apa yang terjadi di luar, di sana udah ada undang-undangnya. Tapi kalau misalkan untuk yang di sini, ya ini baru kita pelajari dan baru kita lihat, oh rupanya masih banyak banget nih loophole-nya. Jadi masih banyak banget ada celah yang belum tertutup dengan undang-undang yang ada selama ini. Nah itu sebenarnya sudah diperjuangkan oleh Komnas Perempuan dan kawan-kawan di LBH dan juga pendamping korban gitu ya. Yang dimana mereka mulai betul-betul merumuskannya itu dari 2012, tapi baru berhasil masuk ke DPR itu tahun 2017. 5 tahun ya? Iya, itu berhasil masuk. Tapi sejak 2017 sampai sekarang masih belum dibahas. Maksudku gini loh, biasanya apalagi kita tahu ya, Saras itu bapaknya siapa, omnya siapa. Maksudku pada saat itu terjadi, kenapa nggak itu orang istilahnya dihukum nggak sih akhirnya dia? Enggak ya? Enggak, jadi waktu itu karena kejadiannya juga istilahnya saya mengetahui lah bahwa kelemahannya adalah bahwa yang menjadi saksi itu temannya dia. Ya kan, itu satu. Yang kedua, jadi ada saksi itu? Ada saksi. Istilah yang bisa digunakan sebagai saksi lah gitu. Terus juga bahwa kejadiannya bisa bisa lama prosesnya. Sedangkan waktu itu ya sudah, saya juga akhirnya memutuskan untuk melanjutkan studinya nggak di situ lagi, pindah negeri. Ya, jadi dari Amerika saya pindah ke UK, ke London. Jadi ada hal-hal yang kalau misalkan saya mau pursue gitu kan, itu saya harus stay di sana dong gitu kan, untuk sampai selesai masalah hukumnya, persidangannya dan seterusnya. Walaupun secara bukti mungkin saya juga kuat karena kan waktu itu sampai ke prosesnya sampai ke rumah sakit dan seterusnya gitu. Jadi tapi, visum juga. Ya bukan visum lagi, udah operasi gitu loh. Ya Allah, jadi gawat banget ya. Iya, jadi itu semua. Saya gini Mbak, saya aja yang waktu itu, karena saya yang waktu itu nggak seperti saya sekarang Mbak. Ya jadi, dong, kita semua melalui proses kan. Saya usia waktu itu masih 20 tahun kalau nggak salah. Ya, 19 atau 20 tahun, 19 kalau nggak 19. Baru belajar tentang reproduksi kita? Enggak, baru belajar tentang apa itu namanya consent, apa itu namanya. Mungkin dijelaskan deh, consent ini yang lebih. Consent itu bahasa Indonesianya itu apa ya bahasa Indonesia? Hak untuk menolak. Ya, sebenarnya terhadap hak untuk menolak. Menolak apa apapun. Yang berhubungan dengan seksual. Enggak, kalau consent kan consent bahasa Inggrisnya is just izin. Izin. Ini nggak ada hubungannya sama. It's just kosakatanya aja maksudnya. Tapi kalau misalkan dalam arti kekerasan seksual ya, istilahnya bahwa mengizinkan untuk sesuatu terjadi gitu kan. Jadi gini, waktu itu aja saya yang udah belajar self defense. Ya. Saya udah belajar self defense, bagaimana untuk kita kan mikirnya bahwa itu terjadi selalu dalam konteks atau dalam situasi yang kayak kita tuh lagi
lari atau kitanya berantem dan sedangkan banyak, dan ini terjadi sering di Indonesia, banyak yang terjadi itu dalam konteks misalnya pertemanan atau bahkan pacaran. Ya kan? Jadi saya kenal orangnya. Gitu. Jadi ini teman, bukan orang nggak dikenal nyerang gitu? Enggak. Jadi ini teman sendiri, dan setelah itu terjadi pun juga saya masih bingung, bener nggak sih ini terjadi? Kayak masih shock gitu loh. Karena tapi nggak dia kasih sesuatu apa Kak? Sadar. Sadar dan itu yang jadi istilahnya kayak yang saya jadi, karena dia adalah teman, karena dia adalah orang yang saya kenal, jadi mempertanyakan diri sendiri gitu loh. Benar nggak sih itu terjadi, atau mungkin saya yang mengizinkan gitu kan? Jadi agak rancu ya? Pasti ada pertanyaan-pertanyaan yang kalau di Indonesia ya itu ngomong ke polisi. Iya. Sering banget nggak sih kita dengar korban-korban yang ditanyain lagi, apa benar itu kamunya diperkosa? Jangan-jangan kamu juga mau suka sama suka, mengizinkan. Apalagi kalau misalkan dalam pacaran ya, misalnya ya kan, untuk seseorang yang dalam konteks pacaran kita menyatakan cintai, bahwa saya itu dipaksa gitu, itu kan nggak yang mudah, Mbak. Nah, kalau menikah, orang pasti kan akan langsung kamu cuma ngomong kayak gitu aja sekarang karena berantem kali. Foto putus. Nah, reviktimisasi terjadi. Saya enggak, itu bukan orang lain. Saya melakukan kepada diri saya sendiri. Saya menyalahkan, dan saya ya itu salah kamu sendiri. Terus habis itu dengar juga dari keluarga, itu juga salah kamu sih. Soalnya kamu waktu itu nggak usah deket-deket kali gitu istilahnya gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang walaupun saya gila gue sampai dioperasi gitu kasarnya gitu ya, tapi tetap aja itu ada rasa menyalahkan diri sendiri gitu. Nah, saya hanya bisa membayangkan, saya aja merasakan itu, apalagi orang lain gitu, korban-korban lain yang apalagi secara mental mereka lagi nggak kuat. Dan memang waktu itu saya juga lagi nggak kuat, saya lagi melalui banyak perubahan, lagi ngambil keputusan yang besar, apakah saya masih mau continue melanjutkan dengan studi waktu itu, atau saya mau pindah dan segala macam gitu ya. Itu banyak banget yang sedang saya lalui, dan saya bisa ngomong seperti ini itu setelah berapa tahun gitu kan, lebih dari 15 tahun baru saya bisa ngomong seperti ini secara terbuka. Waktu saya ngomong di podcastnya di YouTube-nya Mbak Rosi ya, itu saya juga masih yang itu sangat berat untuk saya bisa utarakan, karena itu pertama kali saya mengutarakan di publik, itu setelah 15 tahun Mbak. Saya bisa ngomong kayak gini karena saya udah duluan merasakan, udah istilahnya udah praktis dulu di tempatnya Mbak Rosi gitu. Tapi kalau itu enggak, ini mungkin sulit untuk saya bisa mengutarakan. Jadi kita aja yang aktivis gitu ya, yang adalah penyintas, itu bukan berarti kita langsung jadi kuat gitu aja. Apalagi orang yang mentalnya benar-benar orang biasa. Itu kenapa kita katakan permasalahan ini, KDRT, kekerasan seksual, itu semuanya fenomena gunung es. Betul. Karena yang berani untuk melaporkan itu berapa persen? Saya adalah salah satu penyintas yang tidak melaporkan waktu itu. Pada saat itu. Dan di Amerika itu ada batas waktu. Gitu untuk melaporkan. Nah, itu salah satu yang kita perjuangkan juga di RU ini, supaya mereka yang mengalami walaupun sudah 20 tahun kemudian masih bisa. Tapi kalau dia mengalaminya waktu dia masih kecil dan dia baru tahu bahwa kesehatan reproduksinya itu terdampak dari yang dia alami, atau dia mau melaporkan karena dia menjadi korban pedofilia waktu dia usia berapa sampai usia berapa, dia harusnya masih bisa untuk melaporkan. Di dalam RUU PKS ini ya. Aduh, aku jadi merinding loh. Tapi bener loh, aku salut banget loh. Maksudnya biasanya kan kalau orang trauma itu jatuhnya down ya. Ini enggak ya, malah sebaliknya ya. Setelah 15 tahun Mbak. Siapa orang yang paling menguatkan Saras? Mama, papa, atau siapa? Enggak, jujur itu antara saya sama Tuhan sih. Oh gitu. Kalau dari keluarga saya mungkin kebanyakan ya namanya juga keluarga manapun ya, tapi terutama keluarga di
Indonesia di Asia ya. Itu kan bukan suatu hal yang istilahnya perlu diungkapkan dan seterusnya. Tapi saya adalah aktivis yang apalagi aktivis perempuan, apalagi aktivis anti kekerasan seksual, aktivis anti perdagangan orang. Bagi saya memperjuangkan untuk korban-korban penyintas yang lain bersuara. Maksud saya enggak sih, gitu. Jadi itu yang menguatkan saya selalu adalah bahwa ya kebenaran ada di pihak kita dan ya walaupun saya nggak bisa ngejar pelakunya sekarang, tapi saya bisa menguatkan dan memastikan bahwa jangan sampai saya bisa memperjuangkan jangan sampai ini terjadi terulang kembali pada orang lain. Tapi menarik ya biasanya ya guys, kalau orang pernah mengalami trauma seperti Saras ini ya, agak dingin loh sama laki-laki. Ada pengaruh nggak pada saat itu? Nah ini yang kita mungkin pemikirannya bisa langsung seperti itu ya. Tapi banyak juga yang justru opposite. Nah kebetulan saya opposite. Jadi opposite-nya dalam arti karena melihat bahwa ya udahlah, toh juga udah lewat. Jadi waktu itu malah kayak pergaulan bebas menjadi suatu hal yang misalnya ya udah itu terjadi di sekeliling saya gitu. Bukan berarti saya secara aktif atau gimana, tapi kayak pacaran gonta-ganti, terus istilahnya udah kayak ya udahlah toh juga gitu. Nah, itu banyak banget yang saya tahu. Jadi mungkin banyak yang melihat kok banyak korban perdagangan orang bukannya dia terlihat trauma, kok malah dianya tuh kayak nggak bisa lepas sih dari itu. Itu banyak yang nggak mengerti. Tapi kalau secara psikologi, it makes sense. Karena satu, dia udah merasa dirinya kotor, ya kan? Merasa dirinya ya udah toh juga nggak ada yang mau. Jadi akhirnya dia tambah masuk lagi, terjerumus lagi ke dalam dunia itu. Jadi banyak trauma yang mereka menjadi pekerja seks komersil, itu ada juga. Bukan saya mengatakan semuanya. Ada juga yang karena traumanya yang tidak pernah dia atasi setelah dia menjadi korban gitu kan, yang akhirnya keluarnya dalam bentuk itu. Gitu. Jadi dan itu banyak banget yang seperti itu, Mbak. Yang istilahnya merasa dirinya ya udah kotor, ya udahlah sekalian gitu. Udah merasa kayak, dan ini bukan berarti dia kotor ya, ini bukan, tapi self worth dia. Nilai diri dia itu sangat rendah gitu kan. Menilai menilai dirinya itu udah sangat rendah, bahwa dia nggak mungkin akan dicintai, bahwa dia nggak mungkin akan diterima, punya suami yang mencintai dia, menerima dia apa adanya. Belum orang tuanya suami. Benar-benar. Iya kan? Apalagi kalau revictimisasi itu terjadi di dalam keluarganya. Ya kan? Aduh, serem ya jadinya ya. Tuh guys, jadi ini benar-benar dukung DPR. Mudah-mudahan sebelum Pilpres nanti udah kelar ya. Amin. Karena aku ngebayang, aku juga punya anak perempuan soalnya. Jadi aku sangat khawatir karena itu bisa terjadi di mana aja dan tidak peduli Anda siapa. Nah, ini guys, aku boleh ya tebak-tebak gambarnya, udah dilihat deh sama si Jeng Sarah ini ya. Ini taruh ke atas ya, kelihatan loh, Mbak. Ya udah, ini aku tukar dulu. Jadi guys, kalau ngomong sama Sarah serius bisa, santai bisa. Nah, ini aku mau santai sedikit ya. Karena di balik seorang Saraswati itu pasti ada seseorang yang aku pengen kasih lihat fotonya ini. Iya. Udah kelihatan. Iya. Ini adalah, kirain nggak boleh lihat. Ini adalah Ibunda Sarah. Aku manggilnya berarti tante. Bisa. Soalnya kayaknya umurnya nggak beda jauh sama gue ya. Enggak. Lebih senior. Jadi gimana terhadap ibu nih? Cantik banget nih. Iya, dia yang saya postingan di IG itu tuh bener banget sih. Dia salah satu sosok yang
sangat membentuk saya gitu. Jadi banyak yang kalau ngelihat saya tuh kayaknya kalau misalnya gini, Bu Sarah kayaknya nggak pernah ya habis tenaganya gitu ya. Kayaknya cekatan kemana-mana terus pokoknya udah kayak Energizer Bunny. Saya suka bilang sama mereka, kalau kalian ngomong kayak gitu tuh karena kalian nggak pernah ketemu sama ibu saya, karena dia berkali-kali lipatnya saya. Masa? Oh my gosh, nggak itu karena kalau dia udah bicara tentang passionnya dia, yaitu untuk menolong, melayani orang lain, terutama untuk melayani kaum yang termarginalkan, itu dia passionate banget dan itu nggak ada batas dari tenaganya dia. Dia siap untuk mencurahkan dan mengerahkan apapun untuk itu gitu. Dan saya memang sangat dibentuk oleh beliau karena istilahnya gini, ayah memang tipikal ayah yang kerja gitu. Jadi yang memang betul-betul taking care ya. Yang membentuk karakter anak-anak itu ibu saya. Wow. Dan ibu saya itu typical dragon mom. Wow, keren. Jadi yang istilahnya pagi-pagi dibangunin dobrak pintu karena yang istilahnya yang bilang bahwa mama dulu ya kalau matahari udah terbit itu pasti mama dimarahin ya kayak gitu-gitu istilahnya. Kamu masih mending udah dibolehin untuk tidur lebih lama kayak gitu-gitu ya istilahnya, kayak selalu ngingetin gitu bahwa kamu lahir di keluarga yang sejahtera. Kamu selalu ngingetin bahwa with great power comes great responsibility. Kamu punya tanggung jawab yang besar dengan posisi yang kamu miliki dan selalu diingatkan kemanapun kita pergi karena kita pernah tinggal di Swiss 5 tahun, terus saya kan pernah di Amerika, terus kita juga pernah pindah ke UK. Selalu diingatkan, kamu kemanapun kamu pergi selalu ingat kamu orang Indonesia. Wow, keren. Jadi justru yang menimbulkan atau istilahnya kayak menanamkan nilai nasionalisme, mama itu justru lebih banyak mama. Kalau papa istilahnya yang penting anaknya seneng. Iya, kayaknya papahnya sayang banget ya sama cucu. Aku lihat di Instagramnya orangnya kayak nggak pernah marah ya papa ya. Iya, jarang, kan? jarang. Jadi kalau sekalinya marah semuanya pasti udah gemeteran gitu. Jadi istilahnya mama tuh guardian angel banget ya buat Mas Aryo dan juga Mbak Saras ya. Aryo juga lucu loh orangnya. Ini dua-duanya kayaknya nggak pernah nggak pernah murung ya. Bawaannya ceria aja, nggak di mana-mana. Daripada nangis Mbak, mendingan kita kan kalau itu pilihan gitu. Nah ini pasti juga guardian angelnya Mbak Saras nih. Boleh lihat ya sekarang ya. Ini si ganteng Wira tuh. Yes, dia guardian angel. Guardian angel. Iya dong. Yes, banget. Anak-anak kayak dia pokoknya malaikat yang Tuhan kirim ke dunia. Itu menurut saya. Karena mereka itu beda dengan kita yang ngerti good and evil istilahnya. Betul. Kalau ngelihat anak-anak seperti Wira, mereka nggak ngerti, bener-bener polos, sepolos-polosnya yang istilahnya nggak ngerti. Kecuali kalau diajarin, gitu loh. Dia nggak ngerti kalau itu bad, it is good. Dia taunya good. Dia taunya cuman kalau dia happy ya dia happy. Dia nggak tahu caranya untuk nyakitin orang lain gitu loh. Kecuali kalau misalnya lagi berantem sama kakaknya, oke, kalau itu beda ya. Namanya juga anak kecil gitu ya. Namanya juga berantem karena mainan gitu kan. Dan laki-laki lagi, maksudnya kalau kita panggilannya bola bekel karena dia nggak bisa diam. Tapi nggak, bener-bener anak-anak seperti Wira itu malaikat yang dikirim dan bentuk yang paling sederhana untuk kita mengerti bagaimana anak-anak, mau itu yang spesial seperti dia atau yang anak-anak yang biasanya yang seperti yang lainnya, bahwa mereka semua adalah titipan Tuhan. Dan kita punya tanggung jawab untuk membesarkan mereka sebisa dan sebaik kita bisa gitu kan. Itu dengan kehadiran dia justru ya menjadi penguat sih buat saya gitu. Banyak yang mikir kayak istilahnya pernah nggak sih ditanyain apa nggak malu punya anak seperti itu, kok berani gitu kok. Dan saya bilang, saya justru bingung ngapain harus malu. Iya. Gitu loh, ngapain harus malu? Justru dia adalah blessing ya. Exactly. Blessing justru banget. Dia bukti kalau Tuhan sayang sama saya. Iya, betul. Gitu loh. Kalau dibilang beban segala macam, ya
semua Sama, anak juga pasti iya. ada yang istilahnya rewel lah, iya. atau istilahnya disuruh sekolah nggak mau gitu kan, yang mungkin talentanya bukan di matematika, bukan di sains, talentanya mungkin melukis gitu kan, yang kita bingung sendiri gimana caranya kalau ngelatih yang kayak gitu kan. Ya setiap anak pasti ada tantangannya sendiri gitu. Hanya memang dunia, saya tuh waktu dulu Mbak, waktu saya pertama kali tahu kalau saya hamil dengan dia, dan dia ada kondisi Down syndrome. Dan ini saya pernah berapa kali sampaikan, saya nangisnya tuh bukan karena kondisinya dia. Saya nangisnya itu karena saya nggak yakin dunia ini siap untuk dia. Karena berdasarkan pengamatan saya, yang melihat bahwa dunia ini tuh masih belum sepenuhnya bisa menerima orang-orang yang berbeda dari kita. Yang berbeda dari orang biasanya. Gitu kan, mau kondisinya apapun. Ya kan? Baru sekarang mulai dibicarakan autisme, terus Down syndrome, terus disabilitas yang lainnya, dan saya bangga sebelum saya hamil dengan dia sudah memperjuangkan dan mengesahkan undang-undang penyandang disabilitas. Jadi istilahnya hampir kayak itu hadiah Tuhan buat saya gitu, bahwa saya bisa menjadi bagian dari perjuangan itu. Lalu padahal saya belum kejadian. Padahal belum punya anak. Jadi memang pasti Tuhan tuh punya maksud yang indah ya kepada setiap umatnya. Amin. Dan aku pengen tahu banget ya, Saras ini nanti tentunya untuk Wira ini kan pasti akan maksimal ya. Maksimal. Jadi istilahnya kalau kita ibu ini benar-benar yang namanya jiwa raga tuh buat anak. Kira-kira ke depannya apa yang akan diharapkan dari seorang Wira? Saya tuh bilang sama, mungkin gini ya, ada orang tua yang saking dia, pokoknya saya nggak mau treating dia beda dari anak saya yang lainnya gitu. Iya, betul. Dia harus bisa. Iya. Saya opposite Mbak, saya kebalikan dari itu. Buat saya dia pasti punya kemampuan dia sendiri, dia pasti punya apa yang dia sukai. Yang buat saya yang paling penting mungkin karena dia udah 2 kali masuk rumah sakit. Jadi kenapa itu? Ya virus. Jadi sebelum COVID ada pun dia udah masuk rumah sakit karena sangat rentan. Jadi dia salah satu yang sangat rentan sekali karena selalu pernafasan dia yang diserang gitu kan. Jadi dia sangat rentan sama COVID. Jadi kita sangat hati-hatilah. Ini kalau pulang nih saya pasti nggak megang dia dulu, langsung mandi segala macam baru jadi saya harus pegang steril dia. Ya. Harus steril. Dan jadi mungkin karena itu jadi buat saya yang penting dia sehat, yang penting dia bahagia. Jadi harapan saya cuma itu aja. Yang penting dia sehat, yang penting dia bahagia. Selebih dari itu ya kita hanya bisa lakukan yang terbaik. Jadi kita berikan dia yang terbaik, kesempatan yang terbaik yaitu dengan terapi, dengan kasih dia skills yang dia butuhkan untuk dia bisa survive gitu ya, untuk dia bisa mandiri. Tapi kalaupun tidak, yang penting dia sehat, yang penting dia bahagia. Saya bersyukur punya support system yang luar biasa. Keluarga saya mencintai dia dan kebetulan keluarga besar. Jadi saya sangat bersyukur karena diberkati sedemikian, di mana saya tahu kalaupun terjadi ya amit-amit terjadi apa-apa kepada saya tahu masih banyak orang yang bisa menjaga dia. Wow. Jadi guys, kalau aku ngelihat sosok Saras ini ya, apa ya, hidupnya itu sebetulnya tidak seperti orang pikir ya. Wah, omnya siapa, bapaknya siapa, tapi cara dia ini udah pada tahu tapi belum. Kalau tadi kan cuma Pade. Udah tahu lah. Ini aku masukin aja di Instagram. Riset dulu. Jadi omnya itu adalah Bapak Prabowo Subianto. Clear gitu ya, clear ya. Dan ini yang namanya bapaknya ini salah satu konglomerat ya. Ya gitulah ya, Hashim Joyo Hadikusumo. Hashim Joyo Kusumo. Tapi maksudnya gini loh, orang kan selalu berpikiran seorang Sarah kayaknya sih nggak pernah sedih, nggak pernah susah, tapi mengalami yang namanya kekerasan seksual, mengalami juga anak dengan special needs, tapi tetap survive di segala aspek kehidupan gitu. Jadi menurut aku apa yang ingin Sarah sampaikan kepada dunia gitu, dengan apa yang terjadi sekarang, Sarah juga berjuang menjadi aktivis. Apa sih yang ingin disampaikan gitu? Bagi saya pesan dari hidup ya. Jadi kalau misalkan melihat hidup saya ini sebagai buku atau sebagai lukisan atau sebuah karya, karena kita semua ini kan karya Tuhan ya. Betul, betul. Jadi bahwa
saya selalu mencoba untuk menyampaikan pada adik-adik saya, kepada teman-teman saya, kita nih cuman ada satu loh di dunia. Iya. Oke. Masterpiece ya. Tuhan nggak buat dua dari nggak diklon. Iya. Gitu loh. Nggak bisa dikloning. Kembar sekembar-kembarnya ya. pasti ada perbedaan. Iya, takdirnya beda ya semua. Sidik jarinya Iya, beda, benar. nggak usah jauh-jauh. DNA bisa sama, Iya. sidik jarinya beda, nggak mungkin gitu kan. Itu sama persis. DNA bisa sama tapi sidik jari enggak. Dengan sekian banyak manusia di bumi ini, nggak ada satupun sidik jari yang sama. Itu kan luar biasanya Tuhan. Jadi Betul. artinya apa juga bahwa hanya kamu yang bisa melakukan apa yang sudah Tuhan taruh dalam hidup kamu. Because at this point in time, dimanapun kamu berada, itu kamu yang ada di situ. Iya. Dan kamu yang bisa melakukan sesuatu at that moment, in that place, at that time. Iya. Nggak ada orang lain. Benar. Jadi saya mencoba untuk live my life gitu Iya, ya, menghidupi hidup saya. Dalam arti istilahnya ya sudah saat ini di musim ini saya diberikan tugas atau tanggung jawab oleh Tuhan ini misalnya gitu ya. Ya saya lakukan yang terbaik, excellence gitu. Wow. Karena kalau di iman saya kita diingatkan bahwa do what you do as though you are doing it unto God gitu. Lakukanlah yang engkau lakukan seolah-olah engkau mengerjakannya itu untuk Tuhan. Ya, Dan artinya excellence. Jadi karena hanya ada satu kamu di saat itu, di momen itu, di tempat itu, it means nggak ada orang lain yang bisa melakukan apa yang bisa kamu lakukan. Ya. So lakukanlah yang terbaik karena terkadang ada orang lain loh yang akan terdampak hidupnya yang itu akan istilahnya nggak mungkin itu bisa terjadi tanpa dirimu ada di situ. Keren ya guys, jarang loh anaknya konglomerat ngomongnya kayak begini. Dalam banget ya, filosofi banget. Maksudnya dia ikut Miss Universe loh. Ayo, sayangnya masih terlalu pendek ya. Bukan, soalnya jarang loh Sarah. Kalau orang dengan lahir aja udah berkecukupan, esensi tentang kehidupan tuh biasanya nggak kayak gitu dalam, bener. Kalaupun dia terkena masalah, dia tidak terlalu memaknai masalah itu sebagai hal yang visioner ke depannya, bener nggak? But you know, kan? but here's the thing juga, kita nggak pernah bisa menilai orang lain. Ya nggak sih? Kita nggak pernah bisa menilai orang lain karena pasti kita masing-masing, saya percaya gini, setiap manusia pasti diberikan tantangan masing-masing. Ya, benar. Nggak ada, tolong dicari kehidupan seseorang yang sempurna. No. Nggak, maksudku You gini cannot loh. find. Maksudku gini, waktu dulu kena kekerasan seksual tapi bisa memaknai dengan tidak ribut-ribut tapi kedepannya justru bermanfaat buat orang di bidang ini. Sekarang mengusung RUU kekerasan seksual, menjadi aktivis itu kan jarang. Biasanya udah gue mengalami itu, udah gue trauma berkepanjangan, malah gue lebih lebih negatif mungkin bisa. Ini kan nggak semua dibalik set kepada hal yang positif. Wah keren banget ya guys, ini nggak heran ya kalau ini yang namanya Saras tuh bisa jadi eksekutif, bisa jadi legislator ya, bisa jadi apa aja. Ya, sekarang pengusaha bisa. sih. Oh sekarang pengusaha, oh iya banyak banget loh bisnisnya guys. Dan yang pasti Saras, aduh aku yakin banget yang nonton tadi tuh sudah bisa menyimpulkan ya bahwa ternyata perempuan di zaman sekarang yang keren, yang cantik, yang seksi adalah perempuan yang smart. Yang open minded, bener nggak? Iya banget. Mau orang kaya ke bapaknya, mau siapa ke omnya, tapi bener-bener punya visi ke depan dalam hidup. Yang paling penting bermanfaat bagi sesama. Setuju. Bener nggak? Setuju. Karena sharing is caring. Sharing is caring. Jadi apa yang dilakukan Saras dari separuh hidupnya ini kayak berpolitik kan udah lumayan lama ya? Ada? Kalau politik praktis ya. Jadi kalau politik praktis sih baru mulainya itu pas maju caleg 2013. Oh iya 2013. Tapi kan sebelumnya udah aktivis. Ya aktivisnya pun juga baru dari 2009 sih. Gitu. Jadi ini bisa jadi presiden yang berikutnya guys. Oh ampun. Oh keren kan? Jauh banget. Loh, sekarang aja udah wakil ketua umum. Artinya bisa 10 tahun lagi dari sekarang. Wah boleh. Kita nggak pernah tahu Indonesia tiba-tiba. Ya kalau itu doa amin aja. The next presiden. Ini yang doain adalah yang lebih tua ya guys. Aku bangga banget Saras. Aku bangga banget ya karena aku nggak nyangka. Kita sering ketemu di paripurna tapi biasanya aku pikir ini kan stigma anak orang kaya yang masuk politik yang ya hanya having fun dalam hidupnya. Ternyata
inside her itu benar-benar semua tuh hal yang filosofi, termasuk apa yang dia lakukan saat ini, insya Allah itu akan benar-benar menjadi kenyataan ya. Semua undang-undang yang diperjuangkan oleh salah satunya Saras itu bisa bermanfaat bagi semuanya ya, masyarakat Indonesia. Amin. Aduh, thank you banget. Terima kasih Mbak. Ngobrol sama Saras kayak saya kuliah. Itu biasa, sorry. Pinter banget guys. Pokoknya guys nonton terus ya Vena Melinda Channel karena bintang tamunya bervariasi ya, dari yang politikus, dari yang artis, zaman saya sampai yang muda-muda. Thank you banget Saras. Makasih. Pokoknya kalau udah jadi presiden jangan lupa saya dijadiin apa? Menteri ya. Langsung ada titipan kayak mimpinya kemana aja ya Allah. Oh nggak apa-apa dong, ngomong kan diaminin. Thank you for watching Vena Melinda Channel. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum.